Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Febrianto, NRP 21-16060 dari kelas 4D4 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ketiga di pertambangan. Yang pertama yaitu latar belakang. Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk ekonomi, yang mana menghasilkan bahan baku untuk berbagai industri. Namun, industri pertambangan ini memiliki resiko tinggi yang mencakup bahan kimia, alat berat, dan lingkungan berbahaya. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas pertambangan ini. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan. Satu yaitu mengidentifikasi bahaya dan risiko di pertambangan. Kedua, menjelaskan implementasi K3 di pertambangan. Ketiga, menguraikan manfaat penerapan K3. Lalu untuk manfaatnya itu yang pertama meningkatkan keselamatan kerja, dua meminimalkan kerugian, dan tiga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya itu batasan masalah. Dalam batasan masalah ini yaitu yang pertama fokus pada penerapan K3 di lapangan operasional, kedua menekankan aspek pencegahan dan penanganan risiko kecelakaan, tiga analisis dan berdasarkan regulasi K3 di Indonesia. Selanjutnya itu konsep dasar K3. Yang pertama yaitu peraturan-peraturan K3. Dalam peraturan-peraturan K3 ini yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 yang menjelaskan tentang sistem manajemen K3. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri ISDM Nomor 182 1830/MIM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Lalu yaitu yang kedua yaitu teori K3 di pertambangan. Dalam teori K3 di pertambangan ini menggunakan teori domino Henrik. Yang pertama yaitu dalam teori ini terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama latar belakang sosial, kesalahan pribadi, tindakan atau kondisi tidak aman. Keempat yaitu kecelakaan, yang kelima itu cedera atau kerugian. Lalu untuk yang kedua itu teori manajemen risiko kompleks. Dalam teori ini terdapat 5 faktor, yaitu risiko geologis, risiko teknologis, dan risiko lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu teori sistem keselamatan terpadu. Dalam teori sistem keselamatan terpadu ini terdapat 3 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem manusia, yang kedua yaitu subsistem teknologi, dan yang ketiga itu subsistem manajemen. Selanjutnya data kecelakaan tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang mana dalam data ini pada tahun 2018 terdapat jumlah kecelakaan 132 korban jiwa, yang mana di antara itu terdapat 45 korban meninggal. Lalu untuk kerugiannya sebesar 127 miliar. Lalu pada tahun 2019 terdapat jumlah kecelakaan 156 dan korban meninggalnya itu 52 dan kerugiannya sebesar 145 miliar. Lalu tahun 2020 jumlah kecelakaan 118, korban meninggal 38 dan kerugiannya 112 miliar. Dan 2021 jumlah kecelakaan 176 dan korban meninggalnya 61 dan kerugiannya sebesar 168 miliar. Lalu 2022 jumlah kecelakaannya sebanyak 203 dan korban meninggalnya sebanyak 70 dan kerugiannya 195 miliar. Dari analisanya yaitu yang pertama itu penerapan sistem manajemen K3 SMK di pertambangan. Lalu kedua itu pengendalian bahaya. Lalu yang ketiga itu
evaluasi efektivitas K3. Yang keempat itu dampak penerapan K3 terhadap produktivitas dan efisiensi operasional. Yang kelima yaitu strategi peningkatan dan penerapan K3. Lalu untuk pembahasannya itu, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan K3 di perusahaan tambang tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Pengawasan yang efektif juga membantu perusahaan mematuhi peraturan pemerintah seperti PP nomor 50 tahun 2012 dan Keputusan Menteri SDM nomor 1827K /30 MIM /18 serta menghindari sanksi yang mungkin diterapkan oleh pihak berwenang. Lalu kesimpulan yang pertama, penerapan K3 sangat penting dalam melindungi pekerja dari risiko tinggi di sektor pertambangan. Yang kedua yaitu penerapan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecelakaan dan memastikan kepatuhan hukum. Lalu sarannya itu penguatan budaya keselamatan, kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja, lalu yaitu teknologi modern yang mana mengurangi risiko melalui otomatisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan penilaian rutin yang mana pembaruan pemahaman pekerja tentang K3. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu memastikan kepatuhan dan peningkatan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.